Selamat pagi semuanya. Di hari ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dengan judul Kesatuan Berbahasa. Tetapi ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Edith Kedua dan teman saya selanjutnya. Hari ini kami akan menjelaskan yaitu yang berjudul Kesatuan Berbahasa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kesatuan berbahasa. Nah, teman-teman sekalian dapat melihat pada PPT yang telah kami buat, yaitu mengenai pengertian dari kesatuan berbahasa. Kesatuan itu merupakan etiket ataupun tata cara atau sebuah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesatuan atau lebih mudahnya dapat kita sebut dengan tata krama. Nah, kemudian kesatuan tersebut dibagi menjadi dua. Kesatuan jenis-jenis. Nah, yang pertama ada kesatuan berpakaian, ada kesatuan perbuatan, dan ada kesatuan berbahasa. Pada kesatuan berpakaian itu, contohnya berpakaian yang sopan di tempat umum dan berpakaian yang rapi sesuai keadaannya. Kemudian ada kesatuan perbuatan. Pada kesatuan perbuatan yaitu tata cara bertindak dalam menghadapi sesuatu. Misalnya ketika menghadapi tamu maupun sedang bertamu. Dan yang ketiga ada kesatuan berbahasa, yaitu tata cara atau tanda verbal yang sesuai dengan norma dan unsur budaya. Contohnya, kita tidak mengungkapkan perbuatan ataupun perkataan yang kurang baik. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami sekarang. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan kesatuan berbahasa. Pembentukan kesatuan berbahasa. Nah, dalam pembentukan ini, kesatuan berbahasa pada hakikatnya harus memperhatikan dalam 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kesopanan dalam berbahasa. Di dalam prinsip kesopanan dalam berbahasa ini terdapat 6 maksim, yaitu maksim kebijakan mengutamakan karakter bahasa, maksim penerimaan yang mengutamakan keuntungan, maksim kemurahan yang mengutamakan rasa hormat pada orang lain, maksim kerendahan hati pada orang lain, maksim kecocokan pada orang lain, maksim kesimpatisan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Nah, di dalam yang pertama ini seperti dicontoh, yaitu contohnya ada percakapan si A dan si B. Nah, yang si A mengatakan selamat Anda lulus dengan predikat maksimal. Yang si B menjawab ini ada yang pantas dengan predikat kumulon. Nah, saya sudah memaksimalkan ujian, tetapi si B-nya tidak mengikuti prinsip kanan. Yang kedua yaitu menghindari memakai kata tabu. Jadi kata tabu itu adalah kotor ataupun kata kasar. Yang ketiga, sehubungan dengan penggunaan kata tabu, penggunaan kata eufemisme, yaitu pengungkapan halus atau ungkapan halus. Contohnya seperti percakapan seperti kita ingin permisi ke kamar kecil. Contohnya, Pak mohon izin sebentar, saya mau buang air besar. Nah, kata halus yang lebih halus lagi yaitu Pak mohon izin sebentar, saya mau ke kamar kecil. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan pilihan kata honoretik, yaitu ungkapan hormat untuk pembicara dan dengan menyapa orang lain. Contohnya yaitu penggunaan pilihan kata honorific, merupakan ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Seperti kata diri engkau, Anda, saudara, bapak, ibu, mempunyai ada kesambungan yang berbeda ketika kita memakai untuk menyapa orang. Selanjutnya, bahasa selanjutnya akan dibaca oleh Siska untuk masuk ke aspek dan mempengaruhi berbahasa. Aspek yang mempengaruhi kesatuan berbahasa adalah faktor-faktor di luar unsur bahasa itu sendiri yang berperan dalam menentukan cara seseorang berbicara dengan sopan. Karena faktor ini mencakup elemen-elemen seperti budaya, norma sosial, hubungan sosial, bahasa komunikasi, emosi, dan juga interaksi yang semuanya mengaruhi pikiran bahasa dan gaya bertutur seseorang. Contohnya, kita ada para linguistik dengan ciri-ciri bunyi seperti suara berbisik, suara
dingin, suara rendah, suara sedang, suara keras, atau perubahan intonasi yang menyertai unsur tunggal dalam berbahasa. Berikutnya ada kinetik dengan karakteristik seperti gerakan tangan, anggukan kepala, gelenek kepala, pupil mata, dan ekspresi wajah seperti kurung dan senyum. Terakhir ada proxemika dengan sikap penjagaan jarak antara penutur dan penerima tutur, atau antara komunikator dan komunikan sebelum atau ketika berkomunikasi berlangsung. Masuk dari kami teman-teman dan yang masuk akan memberi waktu Pertama, saya akan menanyakan dari kelompok sungai. Saya ingin bertanya, mengapa kesatuan berbahasa itu? Bagaimana kesatuan berbahasa dapat mempengaruhi hubungan sosial? Waktu untuk menjawab. Juga teman-teman, hari ini kami akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman kami. Kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari pertanyaan teman kami Gunama, yang apa perbedaan antara bahasa formal dan bahasa informal dalam kesatuan berbahasa? Nah, bahasa formal digunakan dalam situasi yang lebih kritis atau resmi. Ya, ada acara itu kita sambutan. Nah, ini juga dapat kita lihat acara formal ya atau acara kenegaraan. Nah, kalau dalam bahasa informal kita lihat cara pada orang tua di dalam rumah atau bertemu dengan teman kita di warung kopi. Pertanyaan selanjutnya kan oleh teman saya. Dari pertanyaan dari Yana yaitu bahasa menciptakan suasana komunikasi saling mengapa kesambungan berbahasa itu karena dapat menciptakan komunikasi efektif serta menunjukkan rasa hormat pada lawan bicara. Berbahasa hubungan menjadi